Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Dalam video rangkuman berita game dan e-sport paling populer pekan ini di Kotak Game. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap. Kita mulai berita pertama. Hero Ixia telah hadir, siap jadi penakluk dari jarak jauh yang mengerikan di Land of Dawn. Mobile Legends Bang Bang kedatangan hero marksman baru, Ixia, mulai 8 Juli 2023. Ixia, seorang gadis berusia 16 tahun dengan impian menjadi penemu serta mahir dalam menggunakan senjata Arc Gunfire. Hero yang unggul dalam pertempuran jarak jauh yang berasal dari kota Eruditio ini sekarang bisa dimainkan untuk menguasai Land of Dawn. Berbeda dengan marksman lainnya, Ixia bisa dibilang punya mekanik skill yang cukup unik. Karena skill ultinya mirip dengan hero mage game Mobile Legends Bang Bang, yaitu Yi-Fei. Bedanya, pada Ixia, pemain bisa menekan tombol basic skill ketika melakukan ulti serta menggunakan skill lainnya. Kita masuk ke berita kedua, boyong Valorant ke Tiongkok. Tencent gelontorkan dana 2 triliun rupiah untuk promosi. Valorant merupakan judul game first person shooter atau FPS yang paling banyak ditonton di situs web streaming game Twitch pada tahun 2022. Nah, karena hal ini, salah satu perusahaan yang telah memasuki pasar Tiongkok adalah Tencent, induk perusahaan dari Riot Games, pengembang game populer seperti League of Legends dan Valorant. Kabar terbaru yang menghebohkan adalah bahwa Tencent telah mengalokasikan dana sebesar 138 juta US dollar atau sekitar 2 triliun rupiah untuk mempromosikan Valorant di Tiongkok dalam waktu 3 tahun. Nah, berita ketiga. Jadi lebih keren dan ganteng, Beaker bocorkan tampilan baru dari revamp Estes. Mobile Legends sedang mempersiapkan revamp salah satu hero yang populer nih, yaitu Estes. Hero dengan tema elf ini akan mendapatkan tampilan baru yang lebih keren dan ganteng. Demikian yang dibocorkan oleh seorang leaker bernama TXT_MLDD. Meskipun belum diketahui kapan revamp Estes akan dirilis secara resmi, di Mobile Legends para penggemar Estes sudah tidak sabar untuk melihat perubahan yang akan terjadi. Leaker tersebut belum memberikan detail yang spesifik tentang perubahan yang akan terjadi pada Estes. Namun, para penggemar dapat mengharapkan adanya pembaruan pada model karakter, animasi, gerakan, efek visual, dan kemungkinan tambahan aksesori atau perubahan kostumnya. Berita keempat, resmi menjadi bapak. PewDiePie umumkan anak pertamanya telah lahir. Felix PewDiePie Kecilberg telah umumkan bahwa anak pertamanya telah lahir pada 11 Juli 2023. Di mana PewDiePie bersama dengan Marzia, sang istri, memberi nama sang anak laki-lakinya Bjorn. Berita gembira ini datang dari akun resmi Instagram milik Marzia yang memperlihatkan foto anak pertamanya yang sedang berada di pelukan sang ibu dan bapak. Berita gembira ini datang kurang lebih setahun ya setelah mereka pindah ke Jepang dari Inggris. Beberapa tahun setelah membeli rumah di negara itu karena masalah kesehatan global. Pasangan ini menikah pada tahun 2019 setelah beberapa tahun berpacaran. Kita masuk ke berita kelima. Winda Basudara berhasil kumpulkan 270 juta saat charity untuk Kurnia Meiga dan 3 lembaga lainnya. Winda Basudara kembali membuat charity untuk diberikan kepada 3 lembaga sekaligus bermain PopCap untuk membuat negara Indonesia berada di peringkat 10 besar. Dan kerennya, charity yang dilakukan oleh Winda Basudara ini sangatlah sukses serta membuat para fansnya bangga. Bagaimana tidak? Winda Basudara berhasil mengumpulkan total uang sebanyak 270 juta rupiah dari charity pada siaran live streamingnya tersebut. Winda Basudara sendiri memang menjadi salah satu konten kreator yang sangat unik serta lucu dan sangat menghibur. Konten serta charity dari Winda Basudara ini sendiri memang bisa dikatakan menjadi salah satu yang sangat digemari para penggemarnya karena kelucuannya dalam membuat konten. Berita ke-6, tidak lolos ke franchise. CEO Boom Esports sebut divisi Valorant tidak akan bubar dan menunggu 2025. Boom Esports, salah satu organisasi e-sport terkemuka di Indonesia,
baru-baru ini menghadapi kekecewaan setelah divisi Valorant mereka gagal masuk ke divisi 1 franchise league. Namun, kegagalan ini tidak membuat semangat mereka pudar. CEO Boom Esports, Gary Ongko, dengan tegas menyatakan bahwa tim Valorant mereka tidak akan bubar dan siap untuk bertahan hingga tahun 2025. Setelah kalah dari tim Bleed dalam pertandingan penentuan untuk mendapatkan slot di franchise league, banyak yang berpikir bahwa Boom Esports akan mengambil langkah mundur dan membubarkan divisi Valorant mereka. Namun, Gary Ongko mengungkap tekadnya yang kuat untuk tetap mempertahankan tim tersebut. Berita ke-7, alias yang terakhir. Ini adalah rumor ya. Need for Speed Most Wanted 2005 Remake akan rilis di tahun 2024. Game balap liar bertema open world yang terkenal pada masa keemasan PS2, yaitu Need for Speed Most Wanted milik EA yang dirilis tahun 2005, kemungkinan akan mendapatkan remake. Nah, rumor tersebut didapatkan melalui seorang aktor dari pengisi suara dalam game tersebut. Dalam cuitannya, dia mengungkapkan bahwa dia akan hadir dan memerankan salah satu karakter dalam versi remake. Dia akan memerankan Officer Turf, yang merupakan rekannya dari Sergeant Jonathan sebagai protagonis dalam game remake Need for Speed ini. Need for Speed Most Wanted mendapatkan respon positif saat dirilis pada tahun 2005, yang tentunya merupakan salah satu game balap yang cukup dikenang hingga saat ini. Bahkan untuk sebagian gamer Indonesia di era PS2 yang memainkan gamenya di zaman itu. Apakah rumor ini akan menjadi kenyataan? Kita tunggu kabar berikutnya dari EA. Semoga kabar baik. Oke, itulah beberapa berita paling hype di kotak game. Kalau di circle kamu, ada berita seru apa guys? Tulis di kolom komentar ya, kita berbagi informasi. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.